apa yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini, bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan, tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh, udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Masyarakat banyak menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam masa transisi kepemimpinan sebagai Presiden baru Indonesia. Transisi ini berlangsung cukup menantang karena pengaruh dan akar kekuasaan dari masa kepemimpinan Jokowi yang selama 10 tahun masih terasa kuat. Tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh. Tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan. Selama satu dekade, kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah. Mau Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045? Gimana bicara Emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral, itu etik. Salah satunya sikap tidak netral Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024 yang dinilai telah menjadi sinyal buruk terhadap demokrasi Indonesia. Bukan tidak mungkin sikap tidak netral itu juga dicontoh oleh ASN dan aparat penegak hukum. Sikap tidak netral Prabowo terlihat jelas usai ia berbicara lewat video singkat untuk meminta warga Jawa Tengah memilih paslon Ahmad Lutfi Taji Yassin. Itu menjadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu disebut sebagai pengkondisian oleh seorang yang punya pangkat tinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Prabowo. Nah, itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok, mengapa saya tidak? Dia melakukannya, mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan, Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju kapan? Mestinya mengatakan, saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu.
Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Dukungan secara langsung dari Prabowo untuk Taji Yassin tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Apalagi video tersebut diunggah tidak lama setelah Prabowo beserta Lutfi dan Taji Yassin bertemu dengan Jokowi. Jokowi masih punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh orang kepercayaannya minimal di Jawa Tengah yang menjadi wilayah domisilinya. Namun, paslon Lutfi Taji Yassin belum bisa diyakini menang melawan rivalnya Andika Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Ambisi Jokowi tersebut yang dinilai akan kembali mencederai demokrasi Indonesia. Jadi ibarat kata, karena semua orang bergosip, maka boleh bergosip, kira-kira begitu. Lalu, kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik, yang tidak mau keluar dari situasi itu, justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia kan jangan jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawekan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 Ya, bilang juga ya. tidak melakukan apa-apa. Setelahnya juga tidak melakukan apa-apa.